Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 12 ayat 12 dan 13 yang berbunyi, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah darah anak domba Paskah digenapi dalam Kristus. Darah anak domba Paskah yang dikorbankan, yang dicucurkan di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sudah dinyatakan dalam nubuatan di Paskah yang pertama di Mesir, sebelum umat Israel, umat pilihan Allah itu eksodus atau keluar dibebaskan dari perbudakan Raja Firaun di Mesir. Tuhan memerintahkan Israel, umat pilihan Allah itu, agar menyembelih dan mengorbankan anak domba jantan yang tak bernoda dan tak bercacat itu, lalu mengoleskan darah anak domba tersebut di ambang pintu rumah umat Israel seluruhnya. Setiap ambang pintu yang diolesi dengan darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat itu akan membebaskan semua anggota keluarga umat Israel yang tinggal dalam rumah dari tulah ataupun kutuk kematian bagi anak sulungnya. Sebaliknya, bagi semua rumah yang tidak diolesi dengan darah anak domba pada ambang pintu rumah mereka, maka semua anak sulung orang-orang dalam rumah tersebut, bahkan juga semua dari hewan binatang mereka, akan terkena hukuman, dihukum mati oleh Tuhan, akan sungguh-sungguh menerima kematian, termasuk juga tentu setiap bagian yang adalah bukan mendapatkan tanda olesan darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat itu. Darah anak domba ini melambangkan darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus sendiri secara manusiawi dicurahkannya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tentu saja bagi setiap orang yang mau beriman, mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka darah anak domba Allah tersebut mampu menyucikan mereka dari segala dosa dan kesalahan mereka, dan akan dibebaskan dari kuasa kematian, kuasa dosa, kuasa maut itu, dan akan menerima kehidupan yang kekal yang sudah disediakan Tuhan di surga. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, khususnya di masa Prapaskah ini, sungguh-sungguh mau mengajarkan dan mengajak kita untuk memahami betul bahwa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus adalah untuk menggenapi nubuatan kita perjanjian lama, bahwa Dia adalah anak domba Allah yang telah mati disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota, sekali untuk selama-lamanya itu, dengan dasar kasih-Nya yang begitu besar
telah menggantikan kita. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita, seluruh umat manusia dari kuasa kematian kekal, dan siapa yang percaya kepadanya memang tidak akan binasa. Dibuktikan secara tuntas, secara menyeluruh oleh Tuhan Yesus pada hari Paskah, hari kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian kekal itu. Dengan demikian, kita yang sudah menerima janji keselamatan kekal Tuhan Yesus Kristus, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, sebagai satu-satunya nama yang di atas segala nama itu, untuk tidak boleh hidup sekehendak hati kita sendiri. Sesungguhnya kita harus selalu menjalani hidup sebagai umat manusia baru yang mau dibimbing atas pertolongan Roh Kudus itu dan selalu mau berjalan di jalan Tuhan, terus mengucap syukur pada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya itu, dengan jalan mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan dan memuliakan namanya yang maha kudus, yang maha mulia itu. Untuk itu ingatlah akan apa yang dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang sungguh harus mengingatkan kami bahwa benar darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu yang dinyatakan di dalam diri Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang sesungguhnya yang menjadi korban Paskah ketika kebangkitanmu itu jelas mengalahkan kuasa kematian. Semuanya digenapi, diberlakukan, direalisasikan di dalam diri Kristus, yang harus terus kami imani, kami percayai bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Kini Bapa, ketika kami dalam masa-masa pergumulan akibat banyaknya hal yang sungguh sangat tidak indah dalam hidup kami mohon Tuhan memulihkan, menyembuhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit apapun, juga jasmani terlebih rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.